Tapi ada beberapa critical point yang perlu dilengkapi oleh penyidik supaya ini berbunyi. Jadi yang mengajukan ini jangan salah makan obat gitu loh. Mengajukan pra-peradilan tidak akan bisa mengamputasi proses penahanan mereka. Udah habis kemana lagi nanti? Lama-lama ke pengadilan agama. Buat apa penyelidikan? Ya, gimana lagi? Minta doanya. Minta doa berurusan dengan Tuhan kan gitu kan. Bahwa Risma melakukan rekayasa. Ya. Berarti rekayasa ini juga dilakukan oleh Roy Suryo kan gitu. Ya. Berarti dua-duanya pemegang hak rekayasa. Gajah Mada, Gajah Mada, Gajah Mada. Lah dulu kenapa kau bilang gajah mungkur, gajah mungkur, gajah mungkur? Gitu loh. Ini JPU harus menghentikan kasus. Gimana cara menghentikan kasus itu? Saya dengarnya itu sebenarnya geram saya sebenarnya. Mau saya datengin sebenarnya ini orang ini nggak benar manusianya. Buka semua titik Pandora. Tapi saya mengatakan feeling saya kuat bahwa ini pasti bermuara kepada P21 penyerahan tahap 2. Oke pemirsa, kali ini saya bersama Pak Jenderal Ricky Sitohang seperti biasa ya. Ketika beliau kalau di sosial media kalau sudah berbicara selain belak-belakan pasti banyak fans. Saya gimana rasanya kalau dulu masih muda itu Pak Jenderal ketika menjadi bintang di sosial media? Nah kan saya bisa bayangkan hanya satu Pak Erjan. Kita harus berpikir positif. Wah, itu. Tegakkan kebenaran. Gitu. Menegakkan kebenaran. Ini susah sekarang orang kadang kayak menegakkan benang basah. Kayak sia-sia. Nah ini bagaimana kita bandingkan antara cara menegakkan benang basah dengan hukum tertinggi kita 85. Sekarang ya dengan suasana seperti biasa ya, kita tidak jauh-jauh dari tema kali ini terkait di mana Pak Roy Suryo ya, Pak Refli Harun yang sekarang ketika proses due process of law-nya sudah semakin maju, mereka malah minta mundur. Nah, sudah mau P21, sekarang ujuk-ujuk minta pra-peradilan. Nah, ini kayak mau mencederai sebuah proses hukum atau mau ngeprank gitu. Gimana menurut Pak Jenderal? Baik, terima kasih Pak Irjan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Memang kalau kita lihat Pak Irjan, polemik yang akhir-akhir ini terjadi selalu masih berkutat di peristiwa ini. Pertanyaan sekarang nih, apa sih yang kau petik dari peristiwa ini? Itu pertama dulu kan. Kemudian goal yang kau harapkan apa sih kalau ini sudah bergulir kepada titik poin terakhir? Yang ketiga, di mana sih letak kepuasanmu apabila ini peristiwa bergulir dengan menjolimi orang lain? Oke. Apakah kamu sudah merasa puas kalau seandainya sudah dipublikasikan terhadap seorang Pak Jokowi yang mantan presiden itu dengan cara dan teknik kalian? Ya. Kita masuk pada substansi permasalahan. Ya. Kalau kita lihat sejak bergulir 1 tahun yang lalu kan sudah terus naik turun, Ya. kemudian perang, Ya. terus kemudian perdebatan dan lain sebagainya. Tadi satu kubu, sekarang pecah kongsi. Pecah kongsi. Gitu kan. Ya. Sebenarnya kalau kita berpikir yang jernih dan lurus, ya, saya awali daripada ketika Pak Jokowi masih muda, dia mencalonkan diri jadi seorang wali kota. Ya. Ingat loh, Pak Jokowi mencalonkan diri jadi wali kota, belum ada apa-apanya. Ya. Belum ada apa-apanya. Kemudian juga yang back dia juga belum ada kekuatan seperti sekarang ini. Ya. Tapi rakyat mempercaya dia. Ingat, lawan tandingnya itu nggak main-main loh. Orang berpengaruh loh dulu di Solo tuh. Ya. Saya nggak perlu sebutkan lah siapa dia, tapi orang berpengaruh. Tapi nyatanya kan rakyat memilih Pak Jokowi. Ya. Nah sebelum itu terjadi, apakah KPU itu tidak bisa dipercaya lagi? Apa dia mempengaruhi KPU supaya ijazahnya itu palsu dibilang asli? Ya. Ya. Kan ada verifikasi, Ya. ada registrasi, Ya. kemudian ada pendaftaran untuk klarifikasi tentang masalah ijazah Pak Jokowi. Ya. Itu yang dinamakan pendaftaran ulang untuk meminta cap stempel dari perguruan tinggi yang Ya. bersangkutan. Legalisirnya. Legalisir keluar Ya. sesuai dengan aslinya, kan gitu. Kedua kali bermain lagi sama bentuknya, lari ke Jakarta jadi gubernur, menang juga dengan ijazah yang itu juga, lari 2 kali presiden dengan itu juga. Nah sekarang kalian setelah beliau turun,
terus kalian bilang palsu. Ya. Apesnya, palsu itu berdasarkan fotokopi. Pernah nggak melihat asli daripada ijazah itu? Ya. Orang kalau menyatakan ijazah itu asli atau palsu, menunjukkan yang dipalsukan itu, mengatakan ini asli, menunjukkan yang asli atau palsu, itu baru betul. Ya. Selanjutnya, posisi daripada yang bersangkutan punya hubungan hukum nggak? Oke. Pernah merasa dirugikan nggak? Ya. Apakah berdampak kepada pribadi dia Oke. dengan ijazah daripada Pak Jokowi? Ya. Kan nggak ada. Ya. Kalau orang sering mengatakan itu layanan standing. Ya. Nah, untuk mengamputasi ini, saya runut dulu nih Pak Ya, ya. Irjana, Nggak supaya apa-apa. Itu masyarakat cerdas. Oh ya begini ceritanya. Rektor sudah ngomong ya. bahwa itu asli dan dia mengakui bahwa itu salah satu mahasiswanya pada tahun 1980-1985 dari Fakultas Kehutanan. Ya. Dikuatkan oleh dekannya. Ya. Nah terus orang lain kan teriak-teriak. Nah sekarang biar masyarakat tahu posisi daripada peristiwa ini bukan masalah ijazah. Posisi peristiwa ini adalah masalah pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik. Oke. Bukan ijazah. Kalau ijazah kan sudah is closed. Ya, oke. Pada saat di Barreskrim kan sudah dinyatakan ditutup. Implifikasi hukumnya, Iya, masalahnya kan setelah diperiksa di laboratorium forensik, Ya. di laboratorium menyatakan memang itu asli. Ya. Terus mau percaya yang mana lagi? Mau pakai laboratorium forensik yang di Konoha sana atau di Antartika? Nah, terus ini bergulir. Nah, masuklah seperti yang dikatakan oleh Pak Irjan. Ya. Ini sudah ditetapkan tersangka, tentu kan ada mekanisme. Ya. Masuk sebagai tersangka. Terus bergulirlah ini semua, kemudian diajukanlah ke JPU. JPU. Nah, setelah diajukan JPU, ada pengembalian P19 itu pemenuhan daripada apa yang diharapkan JPU. Nah, dikembalikan lagi sekarang nih di ranah JPU. Nah, sekarang ada pula orang yang ngomong di antara mereka ini bahwa kalau seandainya ini terjadi akan kita pra-peradilan kan. Kenapa nggak kemarin-kemarin kok pra-peradilan? Kenapa baru sekarang? Kalau berbicara pra-peradilan Pak Irjan, itu hanya berbicara tentang subjek formil. Subjek formil ya, oke. Bukan materi pokok perkara. Jadi yang mengajukan ini jangan salah makan obat gitu loh. Salah makan obat takarannya jadi penyakitan. Ya ini penyakitannya sekarang nih. Nah, tapi silakan aja, itu kan hakmu kan. Iya. Tapi apakah tidak menyalahi satu aturan dalam hukum? Karena ini kan sudah maju tapi malah ditarik mundur itu. Maksud saya itu, kalau kita berbicara tentang subjek hukum, ini sudah jelas nggak mungkin. Kan gitu. Oke. Ini kan sudah pelimpahan persiapan untuk JPU mengajukan pengadilan, mempersiapkan dakwaan segala macam. Kalau itu sudah penyerahan tahap 2 selesai. Lah ini kan bukan mundur lagi. Udah babaliut. Enggak, dari awal-awal kau mengajukan pra-peradilan, terus sekarang kau memunculkan lagi, bahkan ada lagi mengatakan JPU harus menghentikan kasus. Gimana cara menghentikan kasus itu? Apa sudah sedikit gimana gitu loh ya? Apa belajarnya di mana? Kalau Pak Irjan belajar hukum di fakultas mana? Di ilmu hukum. Fakultas hukum kan? Iya. Nah jangan belajarnya di fakultas biologi atau pertanian. Akhirnya jadi salah gitu kan? Iya, iya. Kalau saya tuh ngomong saya analogi kan enak-enak aja. Kesimpulannya, satu hal yang muskil itu terjadi. Tapi itu kan haknya. Silakan saja hukum mengajukan. ya? Hak Hak hukum. pembelaan saja ya? Iya. Oke. JP menerima, tapi kan bukan merestui. Oke, menerima bukan merestui. Paham kira-kira Pak Iya, Irjan? iya. Jadi ke situ arahnya tuh, sesuai dengan pertanyaan Pak Irjan. Gitu kira-kira ya? Nah, ini kan akan berdampak pada jaksa nanti, di mana mereka akan menyalahkan jaksa melihat periode waktu nih Pak Jenderal, bahwa dari P19 ke P21 itu kurang lebih 14 hari. Nah, kemudian dikembalikan lagi, nanti ada periode waktu lagi yang ditentukan ya, katanya 7+3 lah, katakan gitu kan. Tapi udah melewati waktu itu, bagi mereka nanti itu dikatakan sesuatu yang tidak sah gitu, bahwa jaksa melakukan kesalahan. Nah, saya ingin merujuk ke suatu periode waktu ini dalam mendalami sebuah kasus, apakah kita benar-benar harus berpatokan pada undang-undang itu, ataupun ketika ada satu hal yang di luar, ada ekstra, katakan gitu ya, perlu ada pertimbangan-pertimbangan lain lagi gitu.
Menurut penyidik. Saya paham apa Mas Pak Rizan. Karena ada kata minimal 14 hari harus kembalikan ke. Itu kan secara kerangka teoritis aspek daripada berkas perkara. Tapi kan pemenuhan alat bukti ini Pak Irjan kan tidak semudah apa yang digambarkan orang. Satu contoh untuk memenuhi kriteria ini kan ada perjalanannya supaya ini akurat. Tidak ada limitasinya itu, sering terjadi seperti itu. Contoh kasus seperti kasus pembunuhan tuh. JPU meminta supaya bukti ini, pisau ini atau apa ini harus segera dibuktikan supaya bisa terpenuhi kriteria ini. Nah mencarinya kan nggak segampang membalikkan telapak tangan. Tapi yang penting pasti bahwa apa yang diharapkan JPU dicari oleh si penyidik sehingga terpenuhilah apa yang disampaikan oleh JPU. Makanya diajukan sekarang. Silakan aja kalau keberatan mau cacat hukum silakan, kan hukum tetap hukum. Bergulir udah biarkan saja. Nanti hukum akan berbicara. Nanti kita lihat nanti pada saat pelimpahan ke JPU dan dinyatakan pelimpahan penyerahan tahap 2. Nanti kamu lihat aja nanti, silakan aja kamu mau ngomong, mau lapor kok kemana, terserah aja. Itu kan hakmu kan. Tapi lapor diterima atau tidak kan nanti. Kembali lagi kan hak setiap warga negara bisa memberikan laporan kepada siapapun tentang dia merasa tidak cocok. Tapi kan nggak semuanya. Kamu boleh aja tidak cocok. Tapi hukum menyatakan seperti mau apa. Gitu. Kira-kira gitu Mas Jan. Berarti itu adalah satu kewenangan ya. Kewenangan yang dimana pihak dari penyidik ataupun pihak dari kejaksaan itu tidak bermaksud menyalahkan aturan. Tapi karena pertimbangan terhadap alat bukti ataupun barang bukti yang untuk menguatkan dibutuhkan waktu tambahan tanpa perlu harus berpatok pada undang-undang itu juga limitasinya itu. Sekarang begini, apakah perlu dipublikasikan koordinasi antara JPU dengan penyidik? Kan nggak perlu. Itu kan dikatakan minimal 14 hari supaya berkas dikembalikan untuk diperiksa kembali. Tapi kan ada hal-hal hubungan koordinasi antara JPU dengan penyidik bahwa pemenuhan alat bukti ini harus betul-betul akurat. Dicarilah ini. Kan gitu. Jadi tidak ada salahnya. Nah, makanya setelah didapatkan apa yang diharapkan JPU dilimpahkanlah itu kembali. Ya sah secara hukum kok. Berarti dengan begitu soal periode waktu antara P21 ke P19, P21, P91 itu bukan berarti cuma 1 atau 2 kali, bisa berkali-kali. Bisa berkali-kali. Lah sekarang kan contohnya nih P19 kali nih. Ternyata dikembalikan oleh penyidik ke JPU. Tapi ada beberapa critical point yang perlu dilengkapi oleh penyidik supaya ini berbunyi. Ya kan dikembalikan lagi, dikasih lagi kan kesempatan waktu kepada penyidik. Tolong lengkapi nih Pak, ini sesuai harapan kami supaya dakwaan kami berbunyi. Anda kasih limitasi waktunya itu. Apa harus dipublikasikan semua? Kan enggak. Itu kan hubungan koordinasi antara penyidik dengan JPU. Enggak ada yang salah, di situ sering terjadi kok. Itu. Berarti ini saya mencoba simulasi nih Pak Jenderal ya. Ini semisal ini bahwa mereka memaksa bahwa ini tiba-tiba dari pihak kejaksaan mengatakan mengetok palu P21. Nah, di saat yang bersamaan juga pihak Roy Suryo ini mengajukan pra peradilan. Sementara ketika sudah P21, maka pihak dari Dirkrimum harus melakukan penahanan terhadap pihak Roy Suryo. Kurang lebih 5-7 hari lah gitu, katakan seminggu. Apakah mereka dalam saat yang bersamaan bisa langsung ditahan atas kewenangan dari penyidik Dirkrimum, kemudian di saat yang bersamaan juga P21 bisa menjadi P19 kalau pra peradilan dilaksanakan? Nggak ada hubungannya. Seketika sudah penerimaan P21 penyerahan tahap 2, itu pada umumnya biasanya penyidik akan memanggil orang-orang yang bersangkutan. Datang ke hadapan penyidik untuk diserahkan kepada JPU. Supaya tugas dan tanggung jawab penyidik ini selesai. Tentu orang-orang tersebut terserah nanti mau ditahan 1 hari di penyidik silakan. Tapi kalau nanti seketika tuh diserahkan semuanya kepada JPU, JPU mempunyai tugas kewenangan penuh. Mau melakukan penahanan seketika itu sah secara hukum. Karena memang sanksi hukumnya kan di atas 5 tahun. Sah. Jadi nggak ada yang salah di situ. Masalah kamu mengajukan pra peradilan, ngomong saja silakan bahwa ini secara subjek formil salah, nggak ada hubungannya. Saya udah tahu kemana larinya tuh. Berarti critical point-nya masalah limitasi 14 hari ini yang menjadi acuan mereka, nggak ada hubungannya. Gitu loh, gitu kira-kira ya. Berarti ini kan dalam analisis saya kan, Pendel, karena saya melihat
pola permainan mereka dalam perjuangan hukum due process of law mereka kan, karena pra peradilan itu sebagai langkah alternatif. Nah, jangan sampai menjadi pra peradilan itu sebagai langkah alternatif yang dimana nanti akan menghambat proses penahanan mereka ketika P21. Oh, nggak ada hubungannya. Itu yang saya lihat. Nggak ada gitu hubungannya. Kan? Masalahnya kan penyidikan sudah berjalan. Iya. Masalah pelimpahan sudah berjalan. Mereka mengajukan pra peradilan itu tidak akan mengganggu kapasitas JPU untuk melakukan penahanan. Oke. Hukum tetap berjalan, silakan aja pra peradilan kan gitu. Nah, kecuali pada saat penetapan tersangka kan ini kan belum dilakukan pemeriksaan lanjut. Iya, iya. Nah, kalau seandainya tadi umpamanya di penyidikan nih, ya saya kasih analogi aja. Di penyidikan, dilakukan penyidikan bahwa dia ditetapkan sebagai tersangka. Nah, ternyata dia belum mengajukan pra peradilan nih. Iya. Kemudian penyidik melakukan penahanan kepada yang bersangkutan. Iya. Ya toh? Nah, kemudian mengajukan pra peradilan tidak akan bisa mengamputasi proses penahanan mereka. Oh, oke, saya Paham paham. kira-kira ya? Saya paham. Artinya apa yang terjadi di pra peradilan itu sudah bukan menjadi otoritas pihak Oh, kejaksaan. tidak, itu kan hanya kriteria daripada subjek formil itu. Iya, oke. Tapi tidak akan bisa mengamputasi kewenangan daripada JPU. Yaitu ada dua tuh, kewenangan objektif dan subjektif. Ya. Kewenangan objektif sudah semua terpenuhi, Iya. orangnya, kriterianya, barang bukti dan lain sebagainya. Iya. Nah, subjektif ini adalah apabila penyidik, penuntut umum menyatakan ini perlu untuk ditahan agar kenapa? Jangan mengulangi perbuatannya, merusak barang bukti, dikhawatirkan melarikan diri dan lain sebagainya. Iya. Dilakukanlah kewenangan subjektif itu untuk melakukan penahanan. Karena gerakan-gerakan ini kan sudah mulai terlihat, Iya, akan mengaburkan peristiwa atau membuat jadi berbelit-belit sehingga peristiwa hukum ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Gitu loh, Pak Irsyad. Iya, berarti ini teman-teman ya, biar teman-teman paham ya, sebagai membedakan antara P19 ini di mana kewenangan terbesarnya, otoritas tertingginya ada pada pihak penyidik ya. Sementara P21 kepada pihak kejaksaan, JPU ya. Sehingga ketika mereka nanti akan mengajukan pra peradilan, itu tidak akan mempengaruhi keputusan P21. Nah, sehingga mereka mengatakan langkah alternatif. Itu menurut saya cara mereka untuk menghindar dari proses penahanan. Iya, cara itu. Kemudian karena katakan sudah P21, mereka ambil langkah pra peradilan, pengen mundur lagi, maksud saya itu gitu. Cara mainnya mereka gitu. Nah, dalam konteks ini teman-teman, apapun perjuangan pra peradilan mereka itu tidak akan bisa mengganggu keputusan otoritas P21 karena ketika sudah P21 keputusan atau otoritas pihak penyidik itu sudah selesai. Sudah selesai. Ya kan? Nah, karena sudah selesai gitu. Nah, jadi kalau mereka mau narik-narik pra peradilan ini, itu tidak akan berdampak. Tapi ada satu lagi, Pak Jenderal, terkait yang citizens lawsuit, di mana kan ini masih berjalan nih, masih seiring berjalan, pra peradilan juga langkah alternatif. Oke, pra peradilan kita case close ya, karena itu sudah sangat jelas, sangat detail, udah dijelaskan oleh Pak Jenderal tadi ya, soal batasan-batasan kewenangan di dalam proses due process of law lah, proses ini. Kemudian soal CLS ini. Apakah CLS ini akan juga berdampak nanti ketika setelah P21 kemudian mereka menggunakan satu tadi kan Pak Jenderal mengatakan terkait pembedaan kasus ya, di mana sudah masuk antara pencemaran nama baik dengan kalau dibilang kan formil dan material gitu. Dua hal itu. Ini kan saya melihat masih ada sedikit hubungan juga dengan citizen lawsuit, ada representatif yang mereka bawa di dalam gugatan itu, Pak Jenderal. Kira-kira apa pandangan Pak Jenderal? Apakah ini akan berdampak dalam suatu proses persidangan nanti gitu? Sama sekali tidak berdampak. Oke. Yang paling berdampak paling masalah pra peradilan ini itu pun ketika di arena penyidikan. Karena kan proses pemeriksaan itu kan sudah berjalan terus ini. Iya. Berarti materi pokok perkara sudah berjalan. Materi pokok perkara sudah berjalan. Berarti materi pokok perkara sudah berjalan, subjek formil yang dilakukan oleh penyidik sudah terpenuhi. Kalau seandainya tidak terpenuhi subjek formil ini, itu katakan subjek formil biar masyarakat tahu tuh dari mulai lidik. Ya, menemukan bukti permulaan, dinaikkanlah dia itu ke sidik. Setelah SPDP keluar. SPDP keluar kan dilaporkan ke JPU. Nah, di dalam sidik ini dia menemukan peristiwa pidananya.
Nah, peristiwa pidananya itulah berdasarkan voice apa segala macam telah terjadi suatu dugaan perbuatan tindak pidana. Nah, setelah itu dilakukan gelar untuk mencari siapa tersangkanya. Lah proses subjek formis sudah selesai. Masuk kepada materi pokok perkara. Lah kalau sudah materi pokok perkara berjalan, apalagi udah sampai ke JPU, di mana lagi bisa menggagalkan? Apalagi hanya kelas citizen lawsuit, tidak ada relevansinya. Ingat, citizen lawsuit hanya berbicara di arena perdata, yaitu perbuatan melawan hukum. Enggak ada relevansinya kepada peristiwa pidana. Ini harus cerdas masyarakat gitu. Contoh di Solo sudah ditolak, mereka banding. Sekarang Jakarta Selatan melakukan lagi. Tidak akan pernah mempengaruhi peristiwa yang sudah dilakukan mekanisme dari penyidik kepada JPU. Nanti kita harapkan segera supaya bermuara di pengadilan. Gitu loh Pak Erian. Oke, berarti dalam konteks citizen lawsuit ini boleh Pak Jenderal bantu teman-teman apa konteks perdata yang dalam hal citizen lawsuit ini kira-kira apakah pengaruhnya terhadap pidana atau jangan-jangan CLS ini menggunakan konsep pidana yang dimana dilakukan oleh pihak mereka kemudian di perdata itu dikonversi seolah-olah pidana gitu. Nah, itulah salahnya ya. Pengertian citizen lawsuit aja dia tidak memahami itu. Ada yang katakan Pak Jenderal tuh bisa nggak memahami CLS nih. CLS ini harfiahnya adalah ya hak setiap warga negara untuk minta pertanggungjawaban kepada penyelenggara negara. Mereka menganalogikan seolah-olah ini untuk pihak Polda kan gitu. Tapi apa yang dikatakan menuntut itu menuntut bahwa mereka berharap apa yang kalian lakukan mencederai masyarakat, tidak sesuai dengan aturan hukum. Itu juga contohnya seperti HAM, banjir, atau kecelakaan secara nasional kan gitu kan. Nah, masyarakat tidak menerima hal yang seharusnya mereka harapkan dari penyelenggara negara. Dan itu juga diajukan di arena perdata, yaitu PMH itu perbuatan melawan hukum itu. Apa relevansinya ke pidana? Pidana kan spesifikasi khusus tentang peristiwa baik personal, kelompok, golongan yang melakukan suatu dugaan perbuatan tindak pidana. Bukan kelalaian penyelenggara negara. Ini cerdas kita. Saya kan digituin juga sama pihak mereka tuh. Saya ketawa-ketawa aja karena harfiahnya mereka tidak memahami, asal main gebiahuya. Nanti lama-lama MK kan sudah lewat nih. MK sudah lewat. Tapi sudah lewat. Kan itu sekarang CLS ditolak. Kan gitu. Udah habis kemana lagi nanti? Lama-lama ke pengadilan agama. Buat apa Pak? Ya, gimana lagi? Minta doanya. Minta doa berurusan dengan Tuhan kan gitu kan. Udah nggak ada lagi, gimana lagi? Pokoknya segala momen-momen celah-celah hukum itu udah mereka masukin untuk melepaskan dirinya. Saya sudah tahu untuk menyelamatkan siapa gitu loh. Nah, itu kira-kira. Jadi biar bisa dipahami, udahlah kita kalau cerdas hukum itu kita tunggu aja di pengadilan. Kenapa sih? Kalau kamu memang mau merasa hebat, buktikan di pengadilan bahwa kau tidak bersalah. Ada satu hal yang mengganjal di saya kemarin itu Pak Jenderal terkait yang namanya abuse of power, di mana ada Pak mantan hakim ya, terus ada juga beberapa ahli hukum juga dari pihak mereka dan Pak Sunarko Pak Jenderal Sunarko juga. Ya dalam konteks ini mereka ingin kita katakan mendiskredit atau menyudutkan pihak kepolisian, di mana ingin melakukan suatu gugatan ada abuse of power atau tindakan kesewenang-wenangan dilakukan oleh pihak kepolisian. Ini secara representatif di dalam jiwa kursanya seorang Pak Jenderal ini kan masih ada sejarah panjang yang tersimpan dengan baik dulu sebagai Karwa Sidik melihat seperti ini. Kalau sekadar mengkritik is fine, tetapi ini ingin menggugat ada abuse of power. Apakah itu terlihat menurut Pak Jenderal ada abuse of power bahwa kinerja dari pihak penyidik itu sehingga mengganggu ataupun dalam konteks harus sesuai dengan keinginan mereka gitu? Begini, kalau saya melihat kalau mereka cerdas kan sebenarnya ruang hukum tuh sudah dikasih kalau mereka tuh pengen. Tapi ingat, yang melakukan itu yang punya legal standing. Legal standing ya. Yang memiliki legal standing yang ada relevansinya kepada orang-orang yang ditetapkan sebagai tersangka.
Oh, oke. Berarti yang punya legal standing permohonan para tersangka kepada kuasa hukumnya. Seharusnya mereka melakukan itu di arena pra-peradilan, bukan di wilayah hukum yang lain. Kalau memang mau mendapatkan perhatian para negara, udah laporkan saja ke DPR. Kan lebih Apa hubungannya ke DPR? Apakah nanti DPR akan mengkoreksi? Mengkoreksi, tapi tidak bisa memutus jaringan hukum. Ingat, law is the law. Law is the law, oke. Negara kita mempunyai 3 triad politika. Trias politika, oke. Yang pertama adalah lembaga eksekutif. Ya. Yang kedua lembaga legislatif. Yang ketiga lembaga judikatif. Ya. Dan ini tidak boleh bersinggungan dan tidak boleh intervensi. Mengkoreksi boleh, mengkritisi boleh, tapi tidak boleh mengintervensi. Nggak boleh menhabiskan keputusan hukum. Contoh aja, saya tarik ke lebih substansi. Seorang Kapolri tidak bisa mengatakan jangan lakukan penahanan seketika penyidik sudah melakukan langkah-langkah hukum. Karena penyidik adalah independen. Penyidik independen. Penyidik independen, atasan penyidik pun tidak bisa melakukan intervensi. Siapapun tidak bisa lakukan intervensi. Karena pertanggungjawaban penyidikan ini adalah di tangan daripada penyidik dalam melakukan langkah-langkah hukum. Jadi kalau mereka mengatakan abuse of power, mana abuse of power, silakan saja. Mau kepada siapa kau laporkan? Nah, kau berhadapan dengan Kapolri. Bahwa anak buah bapak melakukan abuse of power, silakan. Tinggal Kapolri nanti menelaah betul atau tidak. Jangan pula melaporkan kepada Irwasum supaya dihentikan. Ini kan dodol Garut namanya. Mana bisa Irwasum menghentikan itu? Enak aja. Kan gitu. Apalagi pakai lembaga yang lain. Apa batasan satu kewenangan seorang Irwasum ketika melihat ada gugatan yang masuk seperti itu? Irwasum, Propam, Biro Wasidik adalah pengkoreksi, meluruskan masalah, mengecek masalah apakah ada terjadi abuse of power. Contoh, ada penyimpangan daripada alur penyidikan. Irwasum akan memanggil, kenapa sampai sebegini peristiwa, tolong berikan laporannya. Kan kami telaah bahwa betul nggak kamu melakukan abuse of power itu. Tapi peristiwa pidana itu tidak bisa diamputasi. Kalau sudah sah secara hukum. Jadi agar tahu domainnya, jangan dilaporkan ke Irwasum, ke Propam, langsung amputasi itu nggak bisa. Berarti domain koreksi ini hanya lebih ke dalam tubuh atau institusi internal sendiri ya? Iya, saya ini mantan orang Propam loh. Iya. Saya sering memeriksa penyidik kok. Makanya kan saya berpikir, lihat, ini sipil mengoreksi, memberi suatu gugatan, abuse of power, sementara tidak terdampak merekanya. Makanya dikaitkan dengan legal standing. Ya makanya saya sepakat dengan Pak Jenderal tadi, harusnya pihak Irwasum atau Kanwil Sidik yang memberikan ruang koreksi, evaluasi sendiri di dalam tubuh Polri itu sendiri gitu. Jadi kesimpulannya begini, kau boleh saja melaporkan apa saja, kau laporkan ke Propam, ke Irwasum dan ke Biro Wasidik supaya segera ditindaklanjuti. Sekali lagi, supaya segera ditindaklanjuti sesuai data-data fakta yang kami miliki. Tapi kan data-data fakta yang kalian miliki kan belum tentu seperti apa yang sudah dilakukan oleh penyidik. Belum tentu benar juga kan gitu. Sesuai harapanmu, sesuai dengan apa yang di kepalamu. Seketika itu disaring oleh tim dari para Irwasum, Propam maupun Biro Wasidik, bisa saja tidak ditindaklanjuti. Kenapa? Dianggap itu sumir, hanya mengada-ada. Nah, kalau seandainya itu ada benang merahnya, mereka akan memanggil tuh penyidik. Sampai sejauh mana penyidikannya, tolong berikan berkasnya, akan kami teliti. Nah, disitulah akan ketahuan apakah ada abuse of power. Kalau tidak, ya nggak bisa. Tapi sekali lagi tidak akan bisa mengamputasi penyidikan dan langkah tindak lanjut yang dilakukan oleh penyidik. Gitu, Pak Edan. Oke, closing ini Pak Jenderal. Melihat ini proses di kita tadi kan berbicara ini konsep lebih pada hukum ya teman-teman ya, suatu tindakan pidana ataupun kriminal ya yang dengan jalur hukum gimana dari penyidikan menuju ke jaksaan ya, JPU. Nah, sebagai closing ini melihat adanya P19 berkas sudah diserahkan ke kejaksaan, belum ada pemberitaan P21, tetapi dalam analisis Pak Jenderal, kira-kira apakah ini akan terjadi P21? Ataupun nanti mungkin akan ada pertimbangan. Ini sebatas prediksi saja ya, bukan untuk kepastian. Dengan melihat arti tadi kinerja pihak penyidik, kemudian
langkah alternatif yang tiba-tiba muncul diambil oleh mereka pihak Roy Suryo untuk kembali mau peradilan. Nah ini kan selain kita melihat due process of law, tetapi psikologi mereka juga yang di dalam proses perjalanan ini. Kira-kira menurut Anda gimana? Gitu? Jadi begini ya, kembali lagi apa yang terjadi di arena ini kan sah-sah saja berdasarkan orang-orang yang merasa sebagai tersangka kan gitu ya. Tetapi dalam pemenuhan ini kan tidak bisa teramputasi. Itu satu dulu. Yang kedua, seperti apa yang disampaikan, tidak akan mengurangi peristiwa tindak lanjut yang dilakukan penyidik kepada JPU. Karena itu sudah berjalan sesuai etika prosedur hukum. Nah, tinggal kalau seandainya pemenuhan alat bukti ini untuk P21 ini, itu kan sudah dilakukan oleh penyidik. Saya yakin, ya ini feeling insting saya, itu akan penyerahan tahap 2. Penyerahan tahap 2. Itu satu. Yang kedua dipanggil kemarin tuh ada kalau nggak salah ada 2 free center dipanggil tuh. Oke. Saya yakin itu diminta klarifikasi tentang voice yang keluar di arena media itu. Dan itu merupakan pointer-pointer yang akan dimainkan oleh JP untuk memenuhi kesempurnaan daripada berkas agar bisa jadi P21 dan penyerahan tahap 2. Karena apa? Agar JPU nanti sempurna di dalam menggunakan dakwaannya. Seketika akan maju ke sidang arena pengadilan. Tapi saya mengatakan feeling saya kuat bahwa ini pasti bermuara kepada P21 penyerahan tahap 2. Kita tunggu saja. Ya kita berharap kepada orang bersangkutan, siapkan saja di pengadilan nanti apa yang harus kau lakukan. Kemudian menguatkan bukti-bukti kalian, alibi kalian, saksi adecat, silakan saja. Tapi catat baik-baik. Ini kalian sudah pecah kongsi. Dan masyarakat sudah bisa menilai komposisi kalian masing-masing. Lihat kemarin di media mereka sudah mulai membuka borok-boroknya masing-masing. Mulai membuka kelemahan sana. Dan berarti satu mengatakan bahwa Risma melakukan rekayasa. Berarti rekayasa ini juga dilakukan oleh Roy Suryo, kan gitu. Berarti dua-duanya pemegang hak rekayasa. Akibatnya peristiwa seperti ini. Nah, bukalah borok-borok kalian masing-masing agar nanti akan kelihatan di pengadilan. Ini kan sebagai acuan nanti oleh hakim. Kamu datang ke sini mau perang tapi kamu sendiri dua-duanya nggak benar. Nah, ternyata kamu sudah buka sendiri masing-masing apa kelemahan-kelemahanmu. Kemarin Rismon teriak-teriak, emboss, watermark, garis pinggirnya. Nah, sekarang diakui memang ada setelah saya teliti dengan laptop segala macam ada tulisan watermarknya tuh Gajah Mada. Lah dulu kenapa kau bilang gajah mungkur gitu loh. Jadi sekali lagi mari sama-sama kita Pak Arjan kita saksikan nanti bagaimana akhir dari peristiwa ini. Pesan saya cuma satu. Tolong JPU segerakan. Supaya jangan ada syak-wasangka daripada masyarakat supaya jelas permasalahannya. Benar katakan benar, salah katakan salah. Itu Pak Iryan. Mohon maaf, satu lagi saya lupa karena Pak Jenderal nyenggol yang ini terakhir nih. Ini fair ya melihat kasus ini. Apakah Pak Jenderal setuju Rismo nanti akan menjadi saksi ahli di persidangan setelah dia berbalik itu dan katanya sudah menandatangani BAP untuk saksi ahli di persidangan. Setuju nggak kira-kira Pak Jenderal? Saya katakan bukan saksi ahli. Kalau dua presenter itu saksi peristiwa. Saksi utama menjadi justice kolaborator. GC ya, oke. Beda saksi ahli, dia punya keahlian tentang itu. Gimana keahli aja abal-abal kok. Membuat buku tapi belang bontang semua. Saya nggak setuju kalau dibilang dia saksi ahli. Tapi kalau dibilang dia saksi kunci, betul. Saksi mahkota? Saksi mahkota, betul. Saksi kunci, betul. Saksi justice kolaborator, betul. Jangan bilang saksi ahli. Karena faktanya dia tidak ahli. Karena apa yang dia tulis, dia gambarkan kepada publik semua abal-abal. Sudah dinegasikan semua. Terjadi seperti itu. Tapi saya berharap untuk mengurangi dosa-dosa Rismon. Saya harus ngomong, kamu sudah nggak benar kamu dari dulu. Saya tahu kamu congormu tuh lebih banyak bersuara daripada hasil yang kau dapatkan. Semua kau maki-maki. Sampai kau maki-maki Pak Jokowi, sudah apa yang kau bikin di Republik ini? Padahal itu presiden 2 periode loh. Saya dengarnya itu sebenarnya geram saya sebenarnya.
mau saya datengin sebenarnya nih orang ini nggak benar manusianya. Tapi sekarang kau sudah melakukan minta maaf ya. Kita namanya manusia yang bertuhan ya. Pak Jokowi memaafkan, masa saya nggak memaafkan? Ya sudah lah itu berlalu. Tapi itu dosamu yang kau sudah terlanjur terjadi. Tapi dengan kau minta maaf diberikan ada SP3. Nah pesan saya buat kamu Rismon untuk mengurangi dosa-dosamu. Kau muncul jadi justice kolaborator, buka semua titik Pandora, siapa-siapa yang terlibat, dan yang paling penting siapa aktor intelektual di belakang ini. Karena kau sudah sebutkan salah satu diantaranya AS yang mengintervensimu. Mungkin ada orang lain lagi. Siapa-siapa di belakang ini? Di belakang AS siapa? Buka semuanya. Biar jelas masyarakat tahu siapa sebenarnya membuat recok negara ini. Siapa yang membuat gaduh negara ini. Siapa sebenarnya membuat Presiden Pak Prabowo ini tidak maksimal melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya gara-gara peristiwa ini. Jangan ganggu kepemimpinan Pak Prabowo. Biarkan rakyat merasakan pembangunan di era Pak Prabowo supaya semua rakyat sejahtera. Gitu Pak Irjan ya. Terima kasih banyak Pak Jenderal ya. Wejangannya hari ini ya bukan sekadar wejangan, tapi ini wejangan seorang mantan di pihak kepolisian lah. Monten di Polri dulu dengan sekian banyak pengalaman, terus lebih spesifik ke hukum ya. Terkait pesan-pesan tadi ya, ini pesan khusus untuk Pak Rismon ya dari Pak Jenderal ya. Memaafkan itu indah, tapi bertanggung jawab itulah sebagai apa ya? Tanggung jawab itu sebagai moralmu. Sebagai panggilan. Iya, panggilan hati untuk meluruskan masalah ini. Ya, panggilan hati untuk meluruskan sebagai GC. Oke, kita sah-sah saja ya dengan apa yang diusulkan oleh Pak Jenderal. Mudah-mudahan berjalan seperti itu dan kita berharap P21 sehingga kasus ini semakin menemukan titik terangnya. Oke. Terima kasih banyak waktunya Pak Jenderal. Terima kasih. Terima kasih. Kita makan ya habis ini. Kita mau balik habis ini kita berangkat ke NTT aja kita ya. Kita makan di Baun sana toh. Undang Pak Gub nanti. Nah, undang Pak Gubernur dengan Pak Wakil Gubernurnya. Dan saya selalu ingat dengan NTT. Saya pada pesan ini salam saudaraku di NTT karena jiwaku ada di NTT. Wah, terima kasih banyak. Sekali lagi. Baik sonde baik, Pulau Bamora lebih baik. Kan itu. Satu lagi, baik sonde baik, Prabowo Gibran 2 periode. Oke, terima kasih. Amin.